Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ikutin aku yuk. Jadi nanti kalian bisa lihat aku observasi terkait sarana dan prasarana di Mas Bustanul Ulum. Di dalam video ini, aku akan observasi semua yang ada di Mas Bustanul Ulum, terutama bimbingan dan konselingnya. Saat ini, saya sedang melakukan observasi di ruangan ataupun kantor guru Mas Bustanul Ulum. Kebetulan, ruangan guru yang sebenarnya sedang direnovasi, sehingga ruang guru dipindahkan sementara di dalam ruangan ini, sehingga keadaan barang-barang tidak tersusun rapi sebagaimana mestinya. Nah, berikut adalah ruangan lab komputer. Di sini kita akan melihat bahwa terdapat beberapa komputer lengkap dengan peralatan lainnya. Lalu ada beberapa laptop dan juga ruangan ini menggunakan AC. Setelah itu, saya akan menuju ke ruangan kepala sekolah. Sebelum itu, saya ingin memperlihatkan ada ruangan sirkulasi. Lalu ini ada wastafel yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti ini keadaan sekolahnya, banyak sekali bunga-bunga dan juga pohon. Ini ada mading. Lalu kita akan masuk ke ruangan kepala sekolah. Fasilitas yang ada seperti yang kita lihat, ada meja tamu, lemari piala, lemari berkas, dan juga ada meja kerja kepala sekolah. Nah, setelah dari ruangan tadi, saya melanjutkan observasi ke daerah yang outdoor. Ini adalah lapangan basket di Mas Bustanul Ulum. Biasa juga digunakan sebagai lapangan untuk melakukan upacara. Nah, lalu kita akan berjalan terus untuk melihat-lihat lapangannya. Banyak sekali pohon di sini sehingga sekolahnya sangat nyaman. Ada beberapa fasilitas olahraga yang seperti ini. Lalu ada lapangan bulu tangkis yang terletak di dekat pagar sekolah. Nah, seperti ini keadaan lapangannya. Nah, sekarang saya akan menuju ke toilet dari siswa-siswi Mas Bustanul Ulum. Ini ada toilet wanita dan juga ada toilet pria. Posisi toilet berada di belakang gedung sekolah, namun terlihat dari halaman depan sekolah. Lalu sekarang saya akan menuju ke tempat parkir kendaraan dari guru-guru Mas Bustanul Ulum. Posisi dari tempat parkir sengaja dibuat tepat di depan kantor guru untuk mempermudah guru-guru sampai cepat di ruangannya. Berikut saya akan menuju ke ruang kelas Mas Bustanul Ulum. Kebetulan sekolahnya memang bergabung dengan MTS dan juga Madrasah Ibtidaiyah. Jadi
Berikut adalah ruang kelasnya. Ukurannya sesuai dengan standar, berlantai keramik, terdapat meja dan kursi yang mudah dipindahkan serta sesuai dengan jumlah siswanya. Terdapat satu meja guru beserta kursinya dan terdapat media pembelajaran berupa whiteboard. Nah, lalu saat ini saya melakukan observasi pada ruang bimbingan konseling. Ukuran ruangannya tidak terlalu besar. Di dindingnya tertempel mengenai layanan dan kegiatan pendukung BK, organigram BK, serta hal-hal yang dibutuhkan lainnya. Terdapat satu lemari untuk penyimpanan berkas dan satu meja kerja. Berikut adalah perlengkapan bimbingan dan konseling di Mas Bustanul Ulum. Ini adalah AUM, merupakan alat ungkap masalah sebagai instrumen yang paling penting di dalam bimbingan dan konseling. Lalu ada surat tugas home visit. Lalu ada surat untuk panggilan orang tua. Program kerja bimbingan dan konseling. Lalu ada surat pemberitahuan. Ada himpunan data bimbingan dan konseling. Ada daftar kegiatan harian bimbingan dan konseling. Lalu ada daftar sanksi terhadap pelanggaran. Ada organigram pelayanan dan konseling. Lalu ada daftar nomor surat keluar. Ada daftar nama siswa asuh bimbingan konseling. Lalu ada buku tamu. Ada daftar siswa-siswi yang terlambat. Lalu yang terakhir ada visi dan misi Mas Bustanul Ulum. Di sini saya ingin bertanya lagi terkait upaya tindak lanjut dari pelaksanaan pelayanan BK. Jadi kalau di sekolah ini biasanya upaya apa ya yang Ibu lakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pelayanan BK yang telah dilakukan? Sejauh ini upaya yang dilakukan itu lebih ke mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bila kasus itu memang harus dikomunikasikan kepada wali kelasnya atau kepada kepala sekolah atau kesiswaan, saya lebih ke sana. Kalau membuat kayak untuk laporan itu memang tidak. Baik Bu, saya di sini sekarang Ramaswari sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam ingin mewawancarai Ibu terkait hal-hal yang berkaitan dengan BK di sekolah kita, Bustanul Ulum Perkebunan Teluk Dalam. Jadi untuk yang pertama saya akan mewawancarai Ibu terkait penguasaan wawasan BK terhadap guru BK-nya sendiri Bu. Di sini saya ingin bertanya terkait menurut Ibu apa sih pengertian dan tujuan dari bimbingan konseling sendiri? Tujuan dan Pengertiannya? Saya jawabnya pakai Iya. Kalau pengertian dan tujuan digabungkan menjadi satu, keberadaan guru BK itu di sekolah adalah bagaimana bisa membantu siswa mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, sekaligus dengan adanya guru BK membantu siswa untuk menyelesaikan seluruh permasalahannya yang bisa menghambat proses belajarnya di sekolah. Baik, kalau untuk pelayanan BK pasti Ibu di sini melakukan beberapa layanan yang ada dalam BK. Nah, untuk pelayanan itu sendiri pasti kita menggunakan akses-akses yang ada dalam BK. Kalau Ibu sendiri, akses-akses apa saja yang Ibu gunakan selama pelaksanaan pelayanan BK itu sendiri? Kalau terkait asas, seluruh asas seharusnya sudah harus digunakan, tapi yang paling sering ditonjolkan itu ya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Karena kan yang namanya anak-anak itu, apalagi nanti terkait masalah pribadi media, kemudian kasus ini jadi sekolah dia kan tidak ingin kawan-kawannya tahu atau guru-gurunya tahu, di sana nanti itu bisa menghambat dia untuk bersosialisasi dengan baik di sekolah. Gitu.
Kalau saya sendiri lebih sering menyampaikan terutama asasnya gitu. Jangan khawatir ya nak, di dalam BK ada asas kerahasiaan. Insya Allah seluruh permasalahan yang kau sampaikan kepada ibu atau misalnya mau sharing atau segala macam, hanya kitalah yang mengetahui dan Allah gitu. Untuk kegiatan BK sendiri, apakah selalu dilaksanakan di dalam jam sekolah atau pernah dilaksanakan di luar jam sekolah? Selalunya sih memang di jam sekolah. Kalau di luar itu ya kayak kunjungan rumah lah paling kan. Atau misalnya ada permasalahan yang nggak selesai di jam sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di luar, tapi itu pun tak lama. Tapi kebanyakan di jam sekolah. Iya, di jam sekolah. Karena kita memperhatikan jam pulangnya anak-anak juga gitu. Karena di sini kan hubungan anak-anak untuk komunikasi sama orang tua masih terbatas. Jadi kalau dia pulangnya lama, bagaimana dia wajar? Karena kan dia kayak BK ini kan nggak yang ada yang memang hari ini terjadi kasusnya atau permasalahannya besok diselesaikan, itu bisa lah kita kasih tahu besoknya pulangnya agak lama. Tapi kalau misalnya memang harus diselesaikan hari itu juga, ya nggak bisa memakan waktu yang sangat banyak di luar sekolah, jam sekolah. Nanti banyak orang khawatir di rumah gitu kan. Baik, sekarang berkaitan dengan tahapan kegiatan layanan BK. Jadi yang pertama yang saya tanyakan adalah sebelum melaksanakan layanan BK, apakah Ibu selalu membuat perencanaan kegiatan BK? Biasanya rencana pelayanan BK itu udah kita buat di awal. Di awal sebelum kita masuk tahun ajaran ini kan kita udah merencanakan membuat program-program. Cuman karena acuan kita awam, ya kita masuk dulu lah anak-anak dia isi awamnya, baru kita nanti tahu apa permasalahan yang diusahakan sih sebenarnya, cuman memang belum sempurna lah. Untuk pelaksanaan kegiatannya biasanya Ibu lakukan dengan cara apa? Apakah individu, kelompok, atau bagaimana? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Ya kadang ya dilaksanakan individu, ya kadang ya kelompok, tergantung kebutuhan lah. Kalau memang harus mengikutkan peran siapa ya diikutkan gitu. Sekarang terkait dengan penilaian hasil kegiatan, apakah ada laporan ataupun penilaian lainnya yang Ibu lakukan terkait dari pelayanan pelaksanaan kegiatan BK yang telah dilakukan? Kalau terkait penilaian sih lebih ke yang melihat secara langsung aja gitu ke anak-anak ada perubahan atau tidak gitu aja sih. Lebih ke observasi. Observasi, kadang ya dipanggil lagi. Memang pernah sih dipanggil lagi mana gitu kan. Jadi seperti itu sih. Itu berarti sudah terkait dengan analisis hasil penilaiannya ya Bu. Untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, apakah Ibu selalu berpacu dari laporan yang Ibu buat atau bagaimana? Tidak sih. Upaya tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya. Biasanya upayanya sejauh ini mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, bisa dengan sesuai kebutuhan lah, bisa dengan kepala sekolah, atau wali kelas gitu kan. Apakah mau diberikan layanan apa selanjutnya gitu, apakah harus kunjungan rumah gitu, seperti itu sih. Nah intinya upaya tindak lanjutnya itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Baik, sekarang saya ingin bertanya tentang program-program yang ada di BK. Jadi apakah selama bekerja di sini Ibu membuat program seperti harian, semesteran, bulanan, minggu, dan juga harian? Apakah membuatnya? Jadi sebenarnya saya menjadi guru BK di sini lebih kurang 2 tahun. Memang kan yang sewajarnya ketika kita terjun ke dunia pendidikan, kita harus menyiapkan program. Bagaimana kita mau bekerja, program kan ada kan gitu. Itu sudah saya upayakan kemarin memang. Jadi di awal itu memang saya usahakan bagaimana mempersiapkan seluruh program yang bisa saya usahakan gitu kan. Selanjutnya ya memang itulah jadi pedoman saya gitu. Cuman ya tadi kan kita pakai AUM sesuai dengan kebutuhan siswa, ya beranjak dari situ juga gitu. Nah baik, di sini saya ingin bertanya lagi terkait peranan personil lain di sekolah dalam kegiatan BK. Yang pertama yang saya tanyakan adalah peranan wali kelas dalam pelaksanaan BK. Menurut Ibu, apakah peranan wali kelas ini sangat penting? Sangat penting sekali, karena yang paling tahu siswa itu tentu wali kelas dan guru BK-nya gitu kan. Jadi apapun permasalahan siswa yang memang wajar. Untuk peranan tata usaha sendiri, menurut Ibu bagaimana dalam pelaksanaan peranan BK ini? Jadi khususnya kalau untuk di madrasah ini, tata usaha sangat banyak perannya gitu ya. Karena sebelum pun saya terjun ke sini, yang banyak mengurusi urusan siswa itu adalah kesiswaan dan tata usaha. Itu kepalanya tata usaha ya kepalanya.
Jadi kayak misalnya ada permasalahan-permasalahan sosial sebenarnya banyak juga sharing kepada beliau karena lebih berpengalaman juga menghadapi siswa gitu kan. Seperti itu sih. Jadi sangat berperan penting juga ya ada di tata usaha. Apalagi namanya biodata atau apa kan itu banyak dikumpul di sana ya. Ketika siswa pertama kali mendaftar, alamat itu semuanya kan di sana gitu. Nah, satu pertanyaan lagi terkait peranan. Kalau peranan bidang kesiswaan di sekolah terhadap pelaksanaan BK bagaimana? Bidang kesiswaan. Justru beliau itulah sebenarnya rekan kerja saya yang paling ini ya selain wali kelas. Bersama beliau hampir seperti guru BK juga jadinya kesiswaannya gitu. Ibu banyak berkoordinasi dengan beliau lah ya seperti itu. Ini pertanyaan terakhir adalah terkait pengawasan BK di sekolah ini bagaimana? Apakah karena adanya evaluasi dan penilaian yang dilakukan pengawas? Kalau pengawas sih BK tidak. Kalau pengawas tidak, karena biasanya kalau pengawas datang itu lebih umum sih sekalian gitu, jadi nggak ada spesifik khusus untuk guru BK itu nggak ada. Paling kalaupun ini kepala sekolah lah. Jadi untuk perbaikan di program BK tidak pernah ada. Apakah Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, les kedua ya. Iya, Jadi Bu. sejarah Indonesia masuk ke bab 2, periode bangsa Indonesia, masa Hindu dan Buddha. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya absen dulu. Ahmad Hamdani dari Munte. Ada yang tahu dia kemana? Tidak tahu ini Apa ya? mana. Aldi Mustafa. Amin. Nggak ada, Mi. Ada yang tahu kemana? Nggak ada. Di grup kita kan nggak ada surat online-nya. Nggak ada, Mi. Nggak ada ya. Ananda. Terbuk, Mi. Pangkas. Ya. Andri. Indri Sagita. Muhammad Ilham Putar-Putar. Nggak ada, Mi. Sakit ya, Izin, kemana dia? Sandi. Apa, Mi? Sekar. Tira. Junas. Seltirambe. Siapa nih? Ada baru. Baru ya? Saya belum kenal, boleh perkenalkan diri? Udah berapa lama dia? Ya, tadi udah siap saya absen. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum masuk ke pembelajaran, kita mulai dengan doa. Karena sebaik-baiknya memulai hari adalah dengan doa. Doa dipimpin oleh Furqan. Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Minta waktumu 2 hari saja, itu pun hanya 4 jam. 1 hari 2 jam. 2 jam. Bisa? Jangan malas-malas sekolah. Saya nggak mau lihat ada kasus-kasus selanjutnya di kelas-kelas ini ya, Ferry. Masih ingat kasusmu dengan saya? Oke. Ya. Semua sehat ya, nggak ada yang flu? Alhamdulillah, Mi. Nggak ada ya? Kita masih sekolah di zaman pandemi, boleh tatap muka boleh, tapi harus patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, hindari kerumunan, pakai masker. Cuman karena dalam kelas kita tidak harus pakai masker biar bisa interaksi. Udah buka bab 2 halaman 42. Bangsa Indonesia di masa Hindu dan yang paling banyak agamanya agama Hindu. Kita belajarnya dari Hindu dulu. Hindu. Bali. Kan nampak tuh kan kalau di Bali berdoanya pakai pakaian putih-putih, pakai rok, pakai apa namanya di sini? Bunga. Itu cara mereka berdoa, cara mereka sembahyang. Udah agama Hindu. Cara berdoanya bagaimana? Tidak harus kita pelajari, yang harus kita pelajari bagaimana keadaan Indonesia saat di agama Hindu. Lihat di halaman sebelahnya 43, persepsi. Saya bacakan. Pulau Bali adalah salah satu wilayah di NKRI yang mayoritas penduduknya menganut Hindu. Sementara itu, untuk DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Setelah saya melakukan semua kegiatan, saya datang ke tata usaha untuk meminta surat balasan. Ada apa? Ada
ada yang bisa dibantu? Izin Bu, ingin meminta surat balasan bahwa saya sudah melakukan PPL 1 di sini. Oh, bisa. Bentar ya. Dan ini adalah surat balasannya. Terima kasih.